teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, happy dong, yes. Gimana sahabat Bob? Menang 3-1 dan penampilan Inter luar biasa ya. Tapi Lukaku yang sudah yang udah lama tidak mencetak gol akhirnya mencetak gol walaupun dari penalti sahabat Bob. Terus Mkhitaryan yang luar biasa dan Lautaro yang luar biasa dahsyat, keren banget ya sahabat Bob ya. Tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Sahabat Bob, gimana? Pasti dong habis nonton ya. Jadi memang pertandingannya luar biasa kalau menurut gue ya. Gak tahu sahabat Bob, silakan komen bagaimana melihat pertandingan tadi pagi. Ini luar biasa. Udinese gue masih ingat ya sebelum pertandingan bahwa si Sotil akan mencari kemenangan di Inter. Ternyata kebalikannya, Inter bantai Udinese 3-1. Dan ini dari gaya bermain Inter tuh luar biasa. Walaupun Inter mencadangkan Skriniar, terus mencadangkan si Hakan, mencadangkan si Lautaro gitu. Tetapi memang alur permainan tidak sebagus waktu Hakan dan Toro masuk. Tetapi itu sudah cukup membuat Inter punya nafas, dalam arti kayak Onana yang tidak bermain digantikan Handanovic. Jadi tidak selalu bermain gitu loh. Artinya membuat pemain-pemain bisa beristirahat lebih panjang. Karena kita dalam seminggu 3 kali pertandingan. Jadi memang rotasi ini memang dibutuhkan Inzaghi. Dan Inzaghi memang ya gua salut, excellent gitu ya. Akhirnya dengan rotasi ini dia berhasil. Dan di babak kedua Inter memasukkan Hakan dan hidup. Memang kalau gue lihat, nggak tahu sahabat Bob ngeliat gimana. Kalau Brozo belum ke penampilan terbaik, begitu juga Lukaku ya. Itu untung aja itu diulang penaltinya. Kalau nggak mungkin drop juga mentalnya pemain-pemain Inter mungkin ya. Tapi secara keseluruhan kita lihat pemain-pemain Inter benar-benar bisa menunjukkan karakternya mereka. Intensitas mereka, Di Marco yang di sayap, yang Dumfries yang juga sudah mulai ya, penalti juga berasal dia dia yang dilanggar di kotak penalti kan. Jadi memang bagaimanapun Inter terus harus seperti ini. Dari satu pertandingan ke satu pertandingan Inter bisa meraih kemenangan. Tidak usah pikirkan yang di depan. Apalagi hari Rabu nanti kita juga akan ketemu dengan Porto. Ini juga lawan berat di Liga Champions. Semoga nanti Inter juga bisa mendapatkan 3 poin sahabat Bob. Ini happy banget ya, hari Minggu yang benar-benar yang kita harapkan sahabat Bung Bob ya. Nah sahabat Bob, ini juga yang pengen gue bahas bahwa ternyata Di Marco dengan assist dia ke Mkhitaryan tadi pagi itu, bahwa itu menjadi assist dia kedua. Ini di kandang ya, kalau kita berbicara para back ya, Theo Milan, terus juga Carlos Augusto Monza. Jadi si Di Marco ini sekarang udah mencetak 3 gol dan 2 assist di kandang, dan ini termasuk teratas di Serie A ya. Jadi memang penampilan Di Marco juga luar biasa. Nih kalau mereka bermain bagus, baik begitu juga Barella, Mkhitaryan, Brozo. Jadi terus si Bastoni gitu loh. Ini luar biasa. Jadi memang ini yang harus terus, yang Inter harus lakukan. Konsisten dan konsisten sahabat Bob. Nah, terus di Ambrosio, kalau sahabat Bob melihat bagaimana umpan panjang dia yang disambut oleh si Toro itu berbuah menjadi gol. Walaupun sebelumnya harusnya Toro bisa mencetak gol ya. Dan kalau dia tidak mencetak gol, dia kan mencongkel gitu kan. Ternyata melambung tinggi. Seharusnya kalau dia nggak mencongkel, dia bisa umpan ke Hakan itu pasti gol. Dan dia juga menunjukkan gesturnya nih, lihat di gambar ya. Dia meminta maaf ke para fans, tetapi setelah itu dia bayar kesalahan dia dengan gol yang spektakuler ya. Itu adalah gol ciri khasnya Toro sahabat Bob. Jadi Di Ambrosio nih juga luar biasa ya. Dia bermain di babak kedua dan dia memang udah lama tidak bermain karena memang
ternyata dia mengalami yang namanya cedera paha ya. Dan ini udah sekian bulan. Jadi kita baru melihat dia bermain tadi pagi dan itu juga luar biasa, bermain langsung memberikan assist buat Lautaro Martinez ya. Dia bilang Lautaro Martinez tidak perlu meminta maaf karena dia luar biasa, dia selalu memberikan dedikasi dan mementingkan tim, sahabat Bob. Itu kata D'Ambrosio. Nah, sedikit kata Inzaghi setelah pertandingan, kepercayaan besar pada Lukaku, Handanovic mulai memberi nafas untuk Onana ya. Kenapa? Karena Onana kan gak ada berhentinya ya, main terus ya. Beberapa pemain yang selalu bermain ya, kayak Toro, terus kayak Acerbi. Jadi akhirnya kalau ada pelapis kan lebih bagus, istilahnya mereka fisiknya juga bisa lebih bagus gitu loh. Nah, di wawancara setelah pertandingan, Inzaghi menegaskan bahwa dia masih memiliki kepercayaan kepada Lukaku. Meski gol tersebut menjadi gol pertama di Liga sejak pembukaan musim. Jadi tadi pagi itu adalah gol keduanya Lukaku di musim ini ya. Dulu awal-awal musim lawan Lecce itu gol, terus setelah itu dia tidak mencetak gol dan akhirnya cedera, dan baru kali ini lagi. Semoga aja Lukaku bisa bangkit dan bisa membantu Inter di sisa musim ini. Menurut pendapat saya, Lukaku berkembang dari pertandingan ke pertandingan. Setiap sesi latihan kami memiliki keyakinan besar kepada Lukaku. Saya merasa sulit untuk memberikan peringkat. Jika dia memainkan begitu banyak pertandingan sebagai starter, itu karena dia dalam kondisi yang sangat baik. Namun ia masih bisa berkembang dan pertandingan akan membuatnya menemukan kondisi terbaik. Ya, semoga aja Lukaku benar-benar bisa menemukan kembali performanya, walaupun kalau gue lihat tadi pagi ya, dia belum bisa bermain maksimal. Itu hanya gol penalti dan dia bisa membuka ruang, tapi menurut gue belum benar-benar 100%. Semoga aja dia kembali karena kita akan banyak pertandingan-pertandingan ke depan, sahabat Bob. Nah, terus yang dibilang sama Inzaghi bahwa ya seharusnya dia tidak kebobolan, dia bilang. Itu ada salah satu kelemahan. Tapi bagaimanapun kita fokus dengan satu pertandingan dan sekarang kita fokus kepada Porto ya. Pengalaman memberitahu saya untuk menunggu. Hari-hari setelah pertandingan adalah yang paling penting. Kita lihat bagaimana keadaan mereka. Saya harus selalu membuat pilihan terbaik untuk kebaikan Inter. Jadi menurut gua ya, dengan pertandingan Udinese tadi ya, harusnya ya kita memberikan pujian buat Inzaghi. Bagaimana dia merotasi tim dan juga bisa bagaimana memainkan permainan yang menarik gitu loh. Yang paling menarik adalah kalau sahabat Bob lihat waktu Hakan masuk, bagaimana proses golnya Mkhitaryan. Hakan membawa bola dari tengah sampai di luar kotak penalti, umpan ke Di Marco langsung umpan ke Mkhitaryan. Mkhitaryan langsung tendangan volley dan gol. Itu luar biasa. Jadi memang permainan Internya kadang-kadang ya ada juga bermain jelek, tapi kalau selalu Inter bermain bagus, harus biasanya selalu menang, sahabat Bob ya. Semoga Inzaghi benar-benar bisa mempertahankan terus konsistensi Inter. Nah, kita berbicara, ini adalah man of the match-nya tadi pagi adalah Henrikh Mkhitaryan ya. Ini tua-tua keladi, ini luar biasa kalau menurut gua ya. Kenapa gitu loh? Ini pemain memang luar biasa. Selalu ya gua bilang dia bermain di Arsenal, bermain di MU, di Dortmund gitu loh, dan di Roma, dan sekarang di Inter, dan dia selalu all out. Dia bilang begini gitu loh. Saya merasa sakit tapi saya merasa baik karena ya kita melihat dia kesakitan akhirnya diganti. Yang terpenting adalah 3 poin kata si Mkhitaryan. Melawan Udinese selalu sulit. Ya karena kita tahu ya Udinese itu bermain sangat fisik dan taktikal gitu loh. Jadi kita tahu bagaimana di leg pertama kita kalah. Nah, tetapi di leg kedua kita bisa mengalahkannya. Saya memahami pentingnya pertandingan dan saya selalu melakukan semua yang bisa saya lakukan gitu. Saya siap untuk bermain sepanjang waktu. Tetapi jika saya berada di pangku cadangan, saya akan mendukung rekan satu tim saya. Nah, inilah seorang leader. Bagaimanapun dia bagaimana menunjukkan permainan ini luar biasa, apalagi ada salah satu peluang dia yang ditepis sama kipernya Udinese ini luar biasa, dan Dzeko juga punya peluang yang ditepis. Jadi kalau sahabat Bob lihat bahwa Inter tuh punya 8 shot on target ya, yang menjadi gol 3 ya lumayan ya, daripada kemarin 25 shot on tapi golnya nggak ada gitu. Tapi ya udah, intinya
Inter bisa kembali punya harapan untuk terus menang. Apalagi kalau kita berbicara Udinese hanya satu peluang yang menjadi gol dan itu juga shot on targetnya cuma itu ya. Jadi dan gue melihat ya Udinese ya seperti pemain tim biasa aja sih, nggak melihat seperti yang di leg pertama gitu. Di leg ini benar-benar Inter menunjukkan karakternya, sahabat Bob ya. Kata Mkhitaryan, kita menunggu, kita akan ketemu dengan Porto sangat kuat dan kita harus mempersiapkan diri, dia bilang gitu ya. Semoga aja Inter benar-benar bisa menghasilkan 3 poin melawan Porto. Sekarang Inter benar-benar fokus untuk Liga Champion. Nah, ini sedikit yang Lukaku bilang waktu terjadi perselisihan antara mereka. Terus Lukaku bilang begini waktu dia wawancara ya. Jika saya harus berperang, saya ingin Barella di samping saya. Dia salah satu pemain terbaik yang pernah bermain dengan saya. Jadi ya, klarifikasinya jelas dan kita juga lihat bagaimana di lapangan, bagaimana mereka bermain. Mereka juga sudah kembali seperti semula, sahabat Bob. Jadi memang akhirnya Lukaku bisa mencetak gol, Barella juga bermainnya luar biasa gitu loh. Artinya ya ini yang dibilang sama Lukaku gitu. Jadi kita berharap terus Lukaku membuat perbedaan di dalam Inter. Kami melakukan pekerjaan yang hebat, kata dia, kata si Lukaku, dengan tim dan para pelatih. Saya memiliki beberapa pertandingan untuk menjadi bugar dan sekarang saya ada di sana. Apakah saya ketinggalan mencetak gol? Itu normal. Seorang striker harus mencetak gol dan menang. Saya pikir itu normal. Pungkas si Lukaku ya. Jadi Lukaku benar-benar kalau dia bisa kembali ini akan sangat membantu Inter, sahabat Bob. Apalagi Korea masih cedera. Kita berharap Lukaku, Dzeko dan Toro ya mungkin Mkhitaryan juga bisa ya ditaruh sebagai second striker. Jadi benar-benar Inter mempunyai pelapis yang cukup bagus gitu ya. Kita berharap semoga Inter terus seperti ini. Dan kita harus menikmati kemenangan hari ini, teman-teman. Rayakan, sahabat Bob, dengan keluarga, dengan teman-teman. Kalau gua ya, setelah video ini gua akan pergi ngopi dulu, sahabat Bob. Ya, sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye-bye. Ci vediamo. Yes.